Awal itu ada 4 kalimat, ada 4 jumlah. Kama marra bayanuhu, sebagaimana yang telah lewat penjelasannya. Fala sujuda li tarki ma huwa sunnatun fihi. Maka tidak ada fala sujuda li tarki ma huwa sunnatun fihi. Maka tidak ada sujud karena meninggalkan sesuatu yang sunnah di dalamnya. Tasyahud awal itu ada 4 kalimat yang bila ditinggalkan, di situ disunahkan untuk mengerjakan sujud sahwi. 4 kalimat atau 4 jumlah itu adalah: 1. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah, yang pertama. Yang kedua, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, itu yang ketiga. Wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kemudian yang keempat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu bacaan yang wajib dibaca saat tasyahud akhir, dan itu menjadi sunnah saat tasyahud awal. Wasani yang kedua, qo'uduhu, yaitu duduk saat tasyahud awal. Wasalis yang ketiga, as-sholatu ala nabi, membaca sholawat kepada nabi saat tasyahud awal. Tasyahud awalnya, maaf tadi hitungannya keliru. Jadi tasyahud awal itu hitungannya 4 jumlah. Itu 1. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang kedua, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Yang keempat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adapun Allahumma sholli ala Muhammad sudah menjadi sunnah lain, bukan bagian daripada bacaan tasyahud. Wasalis ada yang ketiga, as-sholatu ala nabi, yaitu membaca sholawat kepada nabi fihi, di dalam tasyahud awal. Nah, di sini ada sebuah penjelasan. Faidatun law tarakal imam at-tasyahudal awali la yajuzu lil ma'mumi at-takhalluf lahu wala li ba'dihi wala julus min ghairi tasyahudin wa in jalasal imam al-istirahah bi khilafi ma idza taraka imamuhu al-qunut fa innahu yajuzu lahu at-takhalluf lil ityan bihi ma'lam ya'lam annahu yasbiqu bi ruknaini bal yandabu lahu at-takhalluf in alima annahu yudrikuhu fi sujudi fi sajdatil ula. Jadi jika imam tidak melakukan tasyahud awal, jika kita sholat berjamaah kemudian imamnya meninggalkan tahiyat awal atau tasyahud awal, maka bagi makmum tidak boleh at-takhalluf, melayani, berbeda dengan imam. Enggak boleh berbeda dengan imam. Jadi apabila seorang imam saat sholat tidak melaksanakan tasyahud awal, maka bagi makmum juga tidak boleh melaksanakan tasyahud awal. Jadi kalau imam tidak melaksanakan tasyahud awal, maka bagi makmum tidak boleh melaksanakan tasyahud awal. Bikhilafi ma idza taraka imamu al-qunut, berbeda bila mana imam meninggalkan kunut. Bagaimana jika imam tidak melaksanakan kunut? Apakah boleh bagi imam melaksanakan kunut? Fa innahu yajuzu lahu at-takhalluf, maka boleh bagi makmum itu untuk berbeda dengan imam. Al-ityani bihi, untuk mengerjakan kunut tersebut, malam ya'lam annahu yasbiqu ini, selama dia mengetahui bahwa dia tidak akan ketinggalan dua rukun. Kan salah satu perkara yang membatalkan sholat itu adalah dalam jamaah ketinggalan 2 rukun dari imam.
Jadi jika imam tidak melaksanakan kunut, maka boleh bagi makmum untuk melaksanakan kunut selama dia tidak ketinggalan 2 rukun dari imam. Bahkan disunahkan bagi dirinya untuk berbeda dengan imam jika dia mengetahui bahwa dia akan menjumpai sujud awalnya imam. Dan misalkan imam tidak melaksanakan kunut, kemudian makmum melaksanakan kunut, tidak apa-apa. Bahkan itu disunahkan apabila makmum masih bisa menjumpai imam di dalam tumakninahnya sujud yang pertama. Sholat wal ali yang keempat adalah membaca sholawat atas keluarga Nabi fi tasyahudil akhir, di saat tasyahud akhir. Membaca sholawat kepada keluarga Nabi ini disunahkan saat tasyahud akhir dan tidak disunahkan saat tasyahud awal. Ba'dahu artinya setelah tasyahud akhir. Wal khamisu yang kelima adalah al-qunut, membaca kunut fi subhi di dalam salat subuh, wa nisfil akhir min Ramadhana, dan saat salat witir separuh akhir dari bulan Ramadan. Bi khilafi kunutin nazilah, berbeda dengan kunut nazilah. Li'anna kunutaha sunnatan fi shalah la sunnatan minha. Karena jadi kunut saat sholat subuh dan kunut saat sholat witir separuh akhir dari bulan Ramadan itu berbeda dengan kunut nazilah. Karena kalau kunut nazilah itu adalah kunut yang hukumnya sunnah di dalam sholat, bukan bagian daripada sunnahnya sholat. Jadi kalau kunut nazilah itu disunnahkan untuk dibaca saat sholat, tapi kalau kunut yang kunut subuh dan witir itu merupakan sunnah bagian daripada sholat. Itu ada doanya, ya ghafur itu adalah sanaknya atau pujiannya. Wa kadzalika irhamni ya rahim, dan begitu pula seperti lafaz irhamni ya rahim. Irhamni adalah doanya, ya rahim adalah sanaknya atau pujiannya. Wa qaluhu qultu bi ya latif wa hakadza wa mislu dzikri al mahsus ayatun tadhammanu zalika ka akhir suratil baqarah. Dan begitu pula zikir tertentu itu adalah seperti ayat dari Al-Qur'an yang memuat doa seperti akhir dari surat Al-Baqarah. Al Hakim sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Abi Hurairah dan Abu Hurairah, yaitu Allahumma hdini fiman hadait, ay dallini ma'ahu wa'afini fiman afait, ay sallimni min balaya dunya. Allahumma hdini, ya Allah tunjukkanlah kami fiman hadait, sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri hidayah. Wa'afini fiman afait, ay salimni min balaya dunya. Artinya wa'afini fiman afait itu selamatkanlah saya dari balaknya dunia, wal akhirat dan akhirat. Wa tawallani fiman tawallait, ay kun nasiran li wa hafizan li minaz dzunubi ma'ahum. Artinya tolonglah kami dan jagalah kami dari dosa-dosa bersama mereka. Wa barik li fi ma aqait, ay anzilil barakah, turunkanlah keberkahan, wahya al khair, yaitu kebaikan. Wahya al khair al ilahi, yaitu kebaikan yang bangsa ilahi. Fi ma aqaitahu pada sesuatu yang engkau telah berikan kepadanya. Wa qini syarra ma qadait, ay ihfazni wa amna'ni fasadu ma yatarattabu wa yatasabbabu 'alal qada' min as-sukhti wa 'adami ridha bil qada' wal qadar. Dan jagalah kami dari rusaknya sesuatu, dari kemurkaan dan
ridho kepada qada dan qadarnya. Wa innaka taqdi itu bukan merupakan doa. Oleh karena itu innaka taqdi wa la yuqda alaik itu di saat imam membaca itu kan kita tidak membaca amin, dan imam membacanya dalam keadaan sirri, artinya tidak dikeraskan karena itu memang bukan doa tapi asana, yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu imam disunahkan untuk membaca dengan pelan, makmum pun juga disunahkan untuk membaca dengan pelan. Rabbana, lafaz Rabbana tadi itu qala rabbangi wa zatul ulama bihi qabla tabarakta wala ya'izu man ataib bi fathil ya wa kasril ain ay la yahsul lahu izatun ay quwatun wa yajuzu dhammul ya wa fathul ain ay la ya'izu ahadun intaha. Membaca sholawat dan salam atas Nabi wa alihi dan warga Nabi wa sahbihi dan sahabat Nabi akhirahu di akhir kunut. Wala isnani awalahu li'adami wurudihima, dan tidak disunahkan membaca sholawat dan salam kepada Nabi itu di awal membaca kunut, tapi disunahkan di akhir. Li'adami wurudihima, karena tidak ada penyampaian dari Nabi Muhammad SAW atas keduanya. Wahuma, adapun sifat sholawatnya adalah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Bisyawatil madhi bihima, jadi boleh menggunakan wa shalla, menggunakan syarat fi'il madhi, wa sallama awil amri bihima, atau menggunakan syarat fi'il amar, wa sholli ya. Adapun wal madhi aula, menggunakan fi'il madhi itu lebih utama li ibadatihi al mubalaghah, karena memberikan faedah mubalaghah. Mubalaghah artinya memiliki makna yang sangat. Jadi lebih utama menggunakan wa sallallahu daripada wa sholli. Kalau kita menggunakan wa shalla kan akhirnya wa salam. Kalau sholli akhirnya wa salim, menggunakan fi'il amar. Tetapi di sini menggunakan fi'il madhi itu lebih utama karena fi'il madhi itu memiliki faedah lil mubalaghah, li ibadatil mubalaghah. Nah, kemudian di dalam doa qunut itu juga ada doa qunut yang lain ya, yang hal itu disampaikan oleh Sayyidina Umar atau Ibnu Umar. Itu ada yang mengatakan bahwa wa misluhu qunuti Umar, dan begitu pula qunutnya Sayyidina Umar atau Ibnu atau anak Sayyidina Umar. Wa nisbatuhu ilahi li'annahu rawahu anhu sallallahu alaihi wasallam aw qalahu min indihi, karena dia meriwayatkan dari Nabi atau dia membacanya di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabbu al-jamu bainahuma, dan disunahkan untuk mengumpulkan doa qunut keduanya bihaqil munfarid, pada haknya orang yang sholat sendirian. Hanya kalau orang sholat sendirian itu disunahkan untuk baca qunut Allahumma hdini tadi itu sama qunut yang diajarkan oleh Sayyidina Umar. Wa imamun qaumun mahsurin, dan imam bagi kaum yang radhina bit tatwil, yang rela dengan sholat dalam keadaan lama-lama. Laisa ujara, yang jamaahnya bukan buruh, bukan pekerja, bukan karyawan, wal arqa, dan bukan budak, wala mutazawijat, dan orang-orang yang belum menikah. Doanya adalah Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nasna 'alaika al-khaira kullahu nashkuruka wa la nakfuruka wa nahluk wa natruka may yufajjiruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusolli wa nasjud wa ilaika nas'a
wa nafid. Kemudian narju rahmataka wa nakhsha adzabaka inna adzabakal jid. Ini adalah doa kunut yang diajarkan oleh Sayyidina Umar. Fal afdal taqdimu kunutin Nabi. Adapun yang lebih utama adalah menggunakan kunutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila kita ingin menggunakan salah satunya. Lalu bila ingin menggunakan keduanya, maka disunahkan untuk mendahulukan kunut sebagaimana yang telah disampaikan Nabi Muhammad, kemudian diikuti dengan kunut yang diajarkan oleh Sayyidina Umar. Terus sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Yang bahasanya agak panjang ini. Mungkin sampai sini dulu. Ada malam tentang 7, ada masalah tafsir. Itu jumlahnya ada 20, yang 14 ada di kunut, yang 4 ada di tasyahud. Demikian, mungkin kalau tanyakan atau didiskusikan saya persilahkan. Berdoa terhadap sesuatu yang tidak kita harapkan gitu ya. Kan ada waktu ini gimana syarra ma qada itu disunahkan kita untuk membalikkan tangan. Jadi kalau Allahumma hdini fi man hadait, itu kita disunahkan untuk menengadahkan tangan, mengatakan membuka telapak tangan kita setinggi bahu ya. Tapi di saat wakini birahmatika syarra ma qadait itu kita disunahkan untuk membalikkan tangan. Artinya kita kan berdoa mengharap sesuatu tidak terjadi sama kita gitu loh. Di sini ada. Dan selesai doa kunut itu tidak dianjurkan untuk mengusap muka. Jadi kalau kita doa-doa biasa di selain kunut itu, setelahnya kita doa amin, itu kan hanya mengusap muka. Tapi kalau dalam kunut ini tidak dianjurkan untuk mengusap muka. Nah kalau alasannya gimana? Nah di sini hanya lil-itba, hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak dianjurkan selesai kunut itu kita mengusap muka gitu. Misalnya wassalam itu langsung sujud, tidak usah mengusap mukanya gitu. Di sini ada, cuma tak usah dibaca, biar tidak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.